Bapak Ibu sekalian, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan membahas ya terkait dengan MCSP RBS ya. Ini kalau kita lihat tulisannya, MCSP ini Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention, Risk-Based Surveillance ya. Ini akan saya tampilkan apa? Jadi kita lihat dulu pertama PowerPoint-nya dulu ya. Jadi nanti akan kita lihat slide-nya. Bukan slide tapi Excel-nya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, rapat kita pada pagi hari ini adalah untuk penyamaan pemahaman, pembagian peran dan penetapan target tindak lanjut dinasihatkan Kabupaten Kapuas terhadap masalah ini ya. Nah, jadi kenapa rapat ini perlu kita lakukan ya? Jadi MCSP RBS ini mengubah orientasi dari pembunuhan berkas menjadi pengelolaan risiko korupsi, ini harapannya. Ya. Jadi KPK mengharapkan agar Pemda ini membentuk tim pencegahan korupsi dan memenuhi 7 fokus area MCSP RBS 2026. Ya. Nah, waktunya sangat singkat ya. Jadi input tahap 1 ini dari 1 Agustus sampai 30 September ya. Nah, kita harapkan nanti dokumennya lengkap, akurat, mutakhir, dia terlacak sumbernya dan dapat diverifikasi. Nah, nanti kita akan melihat siapa mengerjakan apa, dokumen apa yang harus tersedia dan kapan diserahkan ya. Nah, 7 area tersebut adalah perencanaan penganggaran. Ini memang leading sektornya adalah Baprida ya. Nah, kemudian pengadaan barang jasa, ini leading sektornya adalah UKPBJ. Nah, pelayanan publik ini mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DPMPTSP, Disdukcapil, ya. Nah, kemudian untuk manajemen ASN ini adalah BKPSDM. Kemudian pengolahan BMD ini adalah bagian aset di BKAD. Optimalisasi pendapatan ini Bapenda, ya. Kemudian untuk penguatan APIP ini adalah inspektorat. Nah, jadi kita ini terlibat di nanti PBJ ya, PBJ obat dan e-purchasing. Kemudian nanti masalah aset dan legalitas barang milik daerah. Kemudian pengaduan layanan kesehatan dan tindak lanjut pengawasan. Ya. Nah, ini nanti perlu peran lintas unit mulai dari sekretariat, bidang teknis, PPK atau PPTK, pengelola obat, aset, kepegawaian, pengaduan, SPIP, ya, rumah sakit, Labkesda, GFK, Puskesmas. Ya. Nah, ini gambaran secara umumnya, nanti untuk detailnya kita sampaikan di slide berikutnya. Nah, nanti kita akan mengisi ini sesuai dengan apa Excel yang sudah disediakan, ya, mulai dari targetnya, bagaimana progresnya, dan nanti harus ada linknya. Nah, ini kita siapkan nanti. Nanti tolong nanti semua data-data yang memang diminta ya, itu nanti ada yang tergantung nanti dari penanggung jawabnya. Bisa lewat saya sebagai PIC-nya, ya, atau nanti bisa mereka sendiri yang minta sesuai dengan permintaan mereka. Ya, nanti kita lihat. Nah, kemudian yang terlibat di sini mulai dari sekretaris, seluruh bidang,
seluruh kasubag, ya, admin MCSP-nya. Kemudian nanti untuk pengadaan dan asetnya mulai dari PPK, PPTK, pejabat pengadaan, pengelola RUP, rencana pengadaan, pengelola obat dan atau perbekalan IGFK, ya. Kemudian nanti pengurus barang atau pengelola aset. Ini mereka yang ada di. Nah, ini nanti kita lihat skopnya, apa nanti sampai ke puskesmas, ya, tergantung permintaan mereka, apa cukup di dinas. Nah, biasanya nanti kalau memang diminta sampai ke bawah itu kita siapkan. Kemudian pengelola pengaduan, nah, ini khusus untuk yang pelayanan publik nanti, ya, kepegawaian juga terlibat, tim manajemen risiko, ya, kemudian instalasi farmasi, perwakilan rumah sakit, ya, kemudian Labkesda, GFK, dan seluruh kepala puskesmas. Nah, ini harapannya. Kemudian nanti kita lihat pemetaan indikator dinas kesehatan, ya, penetapan PIC-nya, kemudian mekanisme pengumpulan dan kesepakatan tindak lanjut, ya. Nah, ini sebagai pengantar kita akan lihat nanti berikutnya adalah pemetaan tugasnya, ya. Nah, di sini kita akan lihat tugas dari masing-masing, apa, bukan tugas dari masing-masing, ya. Kita akan melihat di masing-masing sheet, ya, apa saja harus kita kerjakan. Nah, kalau kita lihat klasifikasi tugas kita di dalam apa, di dalam MCSP ini, kita ada yang sebagai penanggung jawab langsung, ya. Nanti akan dijelaskan di masing-masing slide-nya. Ada juga kita yang sebagai pendukung. Nah, pendukung itu kita nanti misalnya menyerahkan data yang diminta oleh UKPBJ, ya, oleh bagian pengadaan. Nah, kalau penanggung jawab langsung itu ya kita yang harus mengunggah data kita sendiri. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan puskesmas, ya. Kemudian untuk kondisional ini itu hanya dikerjakan bila Dinkes memiliki transaksi layanan proyek pendapatan hibah atau kasus yang sesuai indikator, ya. Nah, kalau tidak ada tugas substantif di situ, di worksheet itu kita tidak ada kewajiban, ya. Mungkin kita cuma melihat saja. Nah, jadi prinsipnya kita menyiapkan, memvalidasi, menindaklanjuti, dan menyerahkan bukti kepada koordinator area untuk konsolidasi. Nah, ini kita lihat per worksheet, ya. Nah, di worksheet perencanaan anggaran, ya, itu kita hanya akan terlibat kalau kita ada hibah atau bansos kesehatan, ya. Nah, kalau kita ada, nah kita harus menyiapkan daftar penyaluran, proposal, verifikasi, bukti pencairan, dan pertanggungjawaban jika dikelola dinas, ya. Nah, misalnya ada yang apa? Kalau tahun lalu itu kan banyak misalnya pengadaan mobil ambulan, nah, gitu. Tapi nampaknya tahun ini nggak ada, ya. Nah, jika kita masuk 10 penerima hibah terbesar, ya, kita harus siapkan dokumen lengkap dari proposal sampai pertanggungjawaban, tapi nampaknya kita nggak masuk. Nah, kalau ada honorarium DPRD pada kegiatan Dinkes, harus kita siapkan, ya. Kemudian data ini diserahkan pada tim anggaran atau inspektorat, ya. Kita bukan pengampu utama. Ini kalau nanti diminta, ya. Nah, kalau tidak ada yang terkait dengan kita, ini kita buat pernyataan nihil, artinya kita tidak ada. Nah, worksheet yang ketiga, ya, ini yang
paling besar dan berisiko tinggi. Ya, karena kenapa? Karena Dinkes ini menjadi OPD terkait pemilik paket, pengguna anggaran, serta penyedia data bagi UKPBJ dan Inspektorat. Ya. Nah, terkait transparansi rencana umum pengadaan, ya, jadi kita di sini sebagai pendukung. Nah, biasanya nanti akan diminta rekonsiliasi DPA dengan rencana umum pengadaan. Ya. Kita harus bisa membuktikan bahwa seluruh paket untuk tahun 2026 yaitu diumumkan. Ya. Kemudian kita diminta nanti menyerahkan daftar atau jumlah paket yang sudah kita umumkan. Kemudian kita sebagai utama itu artinya nanti data kita akan diminta ya. Ini apakah kita ada kegiatan yang mengkonsolidasikan kebutuhan obat dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas. Nah, ya. Nah, jadi kan memang konsolidasi ini dalam pengadaan ini kan diperlukan untuk efektivitas ya, artinya nanti pengadaan obatnya itu digabung, itu harapannya nanti bisa menekan harga obat. Tapi nanti silakan nanti dari teman-teman pengadaan ini untuk menyiapkan daftarnya. Jadi siapkan daftar paket, bukti kita mengumumkannya di sisi informasi rencana pengadaan dan juga kontraknya. Nah, ada nggak di kita ini risiko pemecahan paket? Ya, nah untuk membuktikan itu kita diminta untuk menyiapkan paket pengadaan langsung di 2024 sampai 2026 dan juga analisis paket sejenis dan berulang. Ya. Nah ini biasanya kan kalau namanya KPK ya, pemecahan paket itu kan kadang-kadang ada indikasi-indikasi tertentu. Ya. Nah, kemudian ada nggak paket strategis, tapi nampaknya untuk tahun ini yang masuk itu nampaknya rumah sakit ya. Jadi kalau memang rumah sakit itu ada yang menjadi paket strategis tahun ini, ya, ini tolong disiapkan data proyeknya untuk pengadaan. Kemudian untuk e-purchasing, ya, jadi kita ini sebagai penanggung jawab, ya. Jadi diharapkan kita bisa menyiapkan realisasi 2024 sampai 2025, kemudian RUP atau realisasi 2026, dokumen negosiasi, pesanan atau kontrak, ya, berita acara serah terima dan juga data e-audit, ya. Nah, kemudian juga ditanya apakah ada kita memiliki kontrak terlambat, ya. Jadi PPTK Dinas Kesehatan menyiapkan daftar keterlambatan ini kalau ada ya, adendum, progres, peringatan, denda, berita acara serah terima dan juga penilaian penyedia. Nah, jadi di sini yang berperan itu adalah PPK-nya, PPTK, pejabat pengadaan, pengelola sistem informasi rencana umum pengadaan atau e-purchasing, pengelola obat, keuangan dan juga peserta yang apel ya. Adalah 250-an tersampai. Kemudian yang berikutnya untuk pelayanan publik. Nah, ini kita sebagai penanggung jawab ya. Jadi nanti ditanya apakah ada kanal daring atau luring yang dapat diakses oleh masyarakat untuk pengaduan. Nah, jadi biasanya kalau yang sudah pernah misalnya akses websitenya dinas ya di situ kan ada gambar lapor. Nah, kalau dia klik ke sana, dia nanti bisa langsung ke lapor Go ID. Nah, nanti tolong puskesmas ya, kalau punya media sosial atau apapun gitu ya, yang di situ menyediakan sarana bagi masyarakat untuk lapor atau menyediakan nomor khusus ya untuk lapor secara online. Nah, ini silakan nanti disampaikan ya. Nah, ini mungkin nanti saya akan rekap dulu ya. Memang idealnya
Saya kemarin tuh menyiapkan seperti tahun-tahun lalu ya, artinya mengumpulkan dari semua Google Review ya yang ada di Google Map, itu keluhan dari masyarakat. Nah, kemudian harus dibikin statistiknya ya. Nah, jadi sekarang ini jauh lebih rinci ya. Jadi sekarang ini diminta Dinas Kesehatan itu untuk melakukan analisis terhadap keluhan masyarakat. Jadi mulai dari statistiknya. Jadi berapa jumlah pengaduan, kemudian apa saja jenis pengaduannya. Nah, kemudian nanti pengaduan itu bagaimana statusnya, sudah ditindaklanjuti, sudah selesai atau masih dalam proses. Nah, itu diminta itu. Nah, kemudian nanti dihitung persentase penyelesaiannya. Semalam saya coba minta tolong sama ChatGPT ya untuk mengcrawl atau mengambil data dari Google Review itu dari sampel 17 keluhan ya yang berhasil diambil dari rumah sakit dan puskesmas, Labkesda dan juga BPK ya. Itu baru 9 yang ditindaklanjuti, maksudnya dijawab. Nah, dari yang sudah dijawab pun masih belum ada kepastian bahwa itu memang diselesaikan. Nah, jadi memang kalau tahun lalu itu KPK nampaknya cukup puas ya dengan kita tulis di di tabel di kolomnya itu tindak lanjut berupa jawaban. Tapi memang sekarang ini harus ada Harus ada penjelasan lebih lanjut dari tindak lanjut yang kita lakukan itu, apakah memang permasalahannya sudah selesai ya atau sedang diproses ya atau tidak dapat diselesaikan dan seterusnya. Nanti kita lihat ininya contoh-contohnya. Nah, ini kita diminta untuk menyusun laporan tindak lanjut ya dan rekap dari seluruh puskesmas atau UPT. Ya, nanti saya akan siapkan keluhan-keluhan yang ada ya, baik itu nanti dari lapor maupun dari website maupun nanti dari Google Map atau Google Review ya. Nah, kemudian implementasikan surat edaran larangan gratifikasi, suap, pemerasan dan pungli kepada seluruh fasilitas kesehatan. Nah, alhamdulillah untuk yang ini kita sudah laksanakan ya, sudah bikin surat edarannya. Nah, kemudian kita diminta bukti distribusi, publikasi, foto media informasi dan kanal pelaporan. Nah, ini sudah kita bisa kemarin kita sudah sosialisasi juga ini di Zoom ya. Nah, ini nanti yang lain-lain ya, yang ini bila kita terlibat ya. Nah, contohnya nanti untuk teman-teman yang terkait dengan perizinan ya. Ini mungkin nanti di Yankes, di SDK ya. Jadi kita siapkan ini SOP, rekomendasi teknis kesehatan yang terintegrasi dengan DPMP TSP ya. Contohnya sekarang banyak sekali kan rekomendasi ya. Baik itu nanti untuk pendirian atau operasional rumah sakit ya, puskesmas, klinik dan sebagainya. Nah, kita diminta nanti permohonan rekomendasi teknis ya. Nah, ini nanti ini tergantung DPMP TSP. Ya, nanti kalau mereka minta sama kita, ini kita siapkan ya. Nah, ini kan bayangkan diminta di sini kita harus punya catatan ya, kapan permintaan itu masuk ya, bagaimana statusnya, kapan permintaan itu masuk, kapan dia diselesaikan, bagaimana statusnya, kemudian ketepatan waktunya. Nah, kalau dia terlambat, kita diminta untuk menjelaskan kenapa rekomendasi ini terlambat. Ya. Nah, ini nanti akan kita koordinasikan dengan BPMPTSP, Inspektorat Diskominfo dan Humas. Ini kalau nanti diperlukan. Ya. Nah, intinya di kita itu yang harus nanti kita unggah ini yang bagian pengaduan. Ya. Nah, di sini peran dari puskesmasnya sangat penting. Nah, untuk di manajemen ASN, ya,
kita umumnya hanya sebagai penyedia data, ya. Jadi mohon nanti untuk teman-teman yang bertanggung jawab untuk data-data kepegawaian, ya. Ini data pejabat IJPT itu biasanya nanti untuk kepala dinas, ya, atau administrator itu kita yang eselon 3, ya. Nah, harus ada jelas statusnya, ya, definitif, atau misalnya kalau pejabat itu atau PLT. Contohnya seperti kayak Bu Maya kan ini sekarang sebagai PLH, Bu Nurhaili, ya. Kemudian SK-nya tersedia apa tidak, ya. Nah, ini nanti data-data ini nanti tergantung dari permintaan nanti, ya. Kemudian untuk pengelola LHKPN, ya, nih Pak Taufik, ya. Ini pastikan daftar wajib lapor dinasnya akurat, ya. Kemudian pejabat baru atau pejabat berhenti ini diperbaharui. Nah, kemudian pelaporannya selesai apa tidak, ya. Nah, ini bisa ditarik dari ILHKPN. Ya. Nah, kemudian nanti kalau diminta, ya, oleh BKPSDM itu terkait daftar pegawai 2 tahun terakhir, ya, jabatan atau unit lama dan baru, kemudian tanggal mutasinya, dasar pertimbangan kompetensi, kebutuhan organisasi, dan evaluasi kerja. Nah, itulah sebabnya sekarang ini sebenarnya sudah sejak tahun lalu, ya, kita sebenarnya di sini menerapkan bahwa kalau ada orang yang pindah, ya, antar puskesmas, dari puskesmas ke rumah sakit, dari rumah sakit ke puskesmas, dari puskesmas ke dinas kesehatan, itu diminta sebenarnya dibuatkan telangan staf, ya. Nah, telangan staf itu dimintakan dari sebagian kepegawaian, kemudian dari tim kerja SDMK. Agar nanti ketika orang itu ditempatkan di satu tempat, itu memang sesuai dengan anjak ABK-nya, ya, sesuai dengan peta jabatan yang tersedia, sehingga nanti ketika ini nanti jadi sampel, ya, kita bisa menjelaskan, ya. Jadi memang nanti saya ingatkan juga nanti ini ke Subak Kepegawaian, ya, kita mesti mendukung nanti pimpinan, ya. Ini kan memang kita mengenal istilahnya itu ada istilah rekomendasi dari pimpinan, tetapi memang rekomendasi itu sebaiknya diperkuat dengan telan staf, ya. Jadi betul-betul nanti penempatan itu ada dasarnya, ya. Kemudian untuk pengendalian gratifikasi, nah ini kita sudah untuk skala dinas, ya, itu sudah mensosialisasikan masalah gratifikasi, ya. Dan ini goal itu adalah gratifikasi online. Jadi kita mesti sekarang ini melaporkan penerimaan atau penolakan gratifikasi. Jadi contohnya begini, untuk nilai gratifikasi itu terakhir itu kalau nggak salah sekitar sekarang 300.000, ya, atau 500, ya, agak lupa. Dulu itu angkanya sekitar 200.000. Artinya kalau kita menerima hadiah yang nilainya itu sekitar 200 sampai 300.000 itu, ya, nggak termasuk inilah terhitung gratifikasi, ya. Nah tapi memang nilai itu hanya salah satu unsur, ya. Nah, jadi yang nanti akan mereka pertimbangkan itu adalah kira-kira ada nggak ini kaitannya dengan jabatan, gitu. Makanya kan hadiah itu kadang-kadang kan misalnya kayak teman-teman pulang dari umroh, dari haji, gitu, memberikan hadiah, itu kan sifatnya lebih kepada pertemanan, ya. Nah, tapi kadang-kadang kan ada juga yang nah ini karena atasan dan lain sebagainya. Nah, ini jadi memang kedepannya ini hal seperti itu diminimalisir, ya, agar jangan sampai nanti muncul
ada konflik of interest. Ya. Nah, memang Kapuas ini rendah sekali ini pelaporan gratifikasinya. Ya, dulu zamannya apa? Inspektorat yang sebelumnya itu beliau kan sampai menceritakan itu. Saya itu kalau terima apa-apa aja saya laporkan katanya. Ya. Nah, ini nanti apa? Ini terkait masalah manajemen ASN. Jadi kalau kita memang diperlukan datanya, nanti kita siapkan data ini untuk kita serahkan ke BKPSDM atau Inspektorat untuk dikonsolidasi. Nah, ini kita lihat untuk barang milik daerah. Ya, jadi Dinkes sebagai OPD pengguna aset ya, itu nanti bertanggung jawab atas kebenaran fisik, administrasi, legalitas, pemanfaatan, dan usulan penghapusan asetnya. Ya. Nah, jadi yang kita kata-kata langsung di sini berarti kita harus menyiapkan datanya. Ya, kita bertanggung jawab. Pertama terkait database aset. Ya, kita harus ada data terkait aset yang tidak ditemukan, aset yang belum tercatat di KIB, ya, kartu induk barang, kemudian laporan inventarisasi, rekonsiliasi dengan BPKAD. Ini harusnya BKAD ya. Nah, kemudian untuk legalitas dan penertiban, ya, tanah itu sudah bersertifikat atau belum. Nah, itulah sebabnya tolong sekarang semua puskesmas, ya, kita lakukan apa pendataan ulang. Apakah semua aset yang kita miliki, mulai dari puskesmas, puskesmas pembantu, pos kesehatan desa, nah itu sudah memiliki sertifikat, ya. Nah, kemudian nanti untuk STNK atau BPKB kendaraan atau ambulans ini nampaknya dipegang sama bagian aset ya. Atau sekarang ada nggak aset yang dikuasai oleh pihak lain, misalnya kayak pegawai sudah pensiun, ya, tapi asetnya masih digunakan oleh yang bersangkutan. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut yang diharapkan ada ininya roadmap-nya. Ya, jadi ada apa nih? Ada tahapan-tahapan perencanaan kapan ditargetkan itu akan selesai. Kemudian terkait pengadaan, ya ada nggak rencana kebutuhan barang milik daerah? Nah, jadi kan setiap tahun itu bagian aset itu kan meminta, ya, atau juga harusnya ini juga dilakukan oleh puskesmas ya. Jadi sebelum eh, sebelum tahun berjalan, ya, kan kita sudah punya entry SIPD, ya. Nah, di entry SIPD itu kan sudah ada belanja modal, ya. Nah, kalau kita di sana sudah masukkan belanja modal, nah berarti kita sudah punya rencana kebutuhan barang milik daerah. Nah, jadi itu harus disiapkan, ya. Nah, kemudian nanti juga ada nggak rekap tanah, bangunan, kendaraan, alat berat, ya. Nanti kita akan diminta sampel kontrak dan juga harga perkiraan sementara terbesar. Nah, ini bisa dipilih, ya. Nah, dalam konteks yang pengadaan ini kita sebagai pendukung. Yang langsung berikutnya yang kita mesti sediakan datanya adalah pemanfaatan aset, ya. Jadi ada nggak aset yang tidak produktif atau idle? Nah, ini nampaknya banyak untuk puskesmas yang mendapatkan bangunan baru. Ya, contohnya Puskesmas Pulau Kupang. Ya. Puskesmas Pulau Kupang itu kan bangunan puskesmas lamanya kan tidak digunakan. Ya. Nah, itu disebut sebagai aset yang idle. Ya. Nah, kemarin aset itu sempat mau diminta oleh desa untuk Koperasi Merah Putih. Nah, tapi repotnya kan mereka ingin menghancurkan bangunannya, ya. Nah, sementara di rumah dinasnya itu masih ada yang menempati. Nah, jadi ini semua harus harus didata. Nah, kemudian aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain, seperti contoh juga di Kupang ya. Di Kupang itu kan ada juga Poskesdas yang berbagi dengan bidan desa, bukan PLKB, atau Balai. sekarang aset dinas yang ada di kota ini ya,
seperti kayak Puskesmas Selat yang lama itu digunakan oleh UPT PPA-nya DP3 PPKB. Nah, kemudian kayak rumah dinas kepala dinas ya itu digunakan oleh DP3 PPKB. Nah, itu disebut sebagai aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain ya. Nah, ada nggak perjanjian nilai, durasi, potensi dan pendapatan dari pemanfaatan aset-aset tersebut ya. Nah, kemudian yang juga harus disiapkan terkait masalah barang milik daerah ini penghapusan atau pemindah tanganan ya. Nanti akan diminta daftar asetnya, surat keputusannya, berita acaranya, penilaiannya, kemudian dokumen lelang atau jualnya, berita acara serah terima serta perubahan catatan aset ya. Nah, kemudian penerbitan PSU. Ini saya lupa nih PSU ini. PSU ini apa nih Pak? Ada Pak Hadi nggak di sini? Atau ada yang tahu nggak PSU ini singkatan apa? Orang-orang bareng puskesmas, ada yang tahu nggak PSU itu apa? Saya nggak sempat lihat tadi di googling ya. Nah ini hanya kalau kita diminta datanya, ya. Kemudian yang berikutnya masalah optimalisasi pendapatan, ya. Tahun-tahun lalu kita ini tidak lagi terlibat di sini, ya. Nah tapi tahun ini ada contohnya rumah sakit kelas D Pratama Pujon, ya. Nah, karena rumah sakit ini belum BLUD, maka dia harus menerapkan Perda, ya, Perda nomor 1 tahun 2024 yang diubah di tahun 2025. Ya, nah, jadi sekarang rumah sakit ini mengelola retribusi, ya. Nah, ini kemudian nanti nah, ada nggak kita misalnya piutang atau tunggakan penerimaan yang harus direkonsiliasi? Nah, ini biasanya sih kalau ada klaim-klaim ya ke BPJS itu yang belum terbayar. Nah, harusnya ini juga ada apa nih? Ada perhitungannya, ya. Nah, kita nanti kalau memang itu ada diminta memberikan rincian target, realisasi serta bukti pengeboran. Tapi memang itu terutama untuk yang apa nih? Retribusi ya. Nah, nanti kalau memang diminta, ini bagi kita yang memiliki BLUD dengan data pendapatan yang diminta dalam konsolidasi Pemda. Ini biasanya nanti tergantung daripada permintaan. Ya. Nah, ini terkait APIP. Ya. Jadi kalau kita ada, bukan kalau ada. Jadi kita sudah ada, nih kita ada temuan BPK, ya. Nah, jadi kita nanti diminta untuk menginventarisasi rekomendasi BPK, ya. Rekomendasi temuan dari BPK untuk Dinas Kesehatan. Kemudian nanti dilengkapi bukti penyetorannya, atau koreksi administrasi atau asetnya, atau yang sifatnya perbaikan SOP, kemudian status penyelesaiannya. Jadi memang ini sudah mudah-mudahan sudah tidak ada lagi ya temuan yang belum kita tindak lanjuti. Jadi sejauh ini sudah kita penuhi. Nanti kita tunggu dari inspektorat ya kalau masih ada yang belum selesai. Nah, kemudian ini juga kondisionalnya kalau memang probity audit proyek strategis. Nah, ini untuk Dinkes ini nampaknya kenanya nanti rumah sakit, ya. Nah, jadi kalau dia dianggap strategis, kita nanti diminta dokumen perencanaan, persiapan, pemilihan, pelaksanaan dan serah terima, ya.
Kemudian nanti untuk pengawasan berbasis risiko, ya. Nah, ini pengawasan tindak lanjut hasil pengawasan SHS, ya. Atau ASB, kemudian perizinan, ASN, barang milik daerah, hibah atau bansos, honorarium, perizinan dinas, dan PBJ. Ini nanti apa? Saya ingat ya dulu atau tahun lalu ya, kita itu pernah diminta agar mengadakan evaluasi, ya. Apakah untuk pembayaran perjalanan dinas, ya, itu masing-masing pelaksana perjalanan dinas itu sudah membuat laporan pertanggungjawaban, bukan cuma laporan ini aja, bukan laporan untuk apa? Laporan perjalanan dinas, tapi memang laporan dari kegiatan yang dilaksanakan. Nah, gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti apa? Ini nampaknya di dinas perlu dicek lagi ya, di bagian keuangan itu kan memang apa? Dulu pernah kita contohkan untuk apa? Beberapa modelnya. Nah, nggak tahu nanti dalam implementasi ini masih berjalan atau tidak. Ya. Nah, kemudian bila ada pengaduan terindikasi korupsi, ya kita nanti akan diminta data atau klarifikasi, ya. Kita diharapkan untuk bisa mendukung pemeriksaan, melaksanakan rekomendasi dan menyerahkan bukti perbaikan, ya. Nah, ini nanti kita tunggu dari APIP, ya. Nah, kemudian untuk SDM dan anggaran APIP ini bukan langsung tugas kita, ya, tapi ini dari inspektorat, ya. Nah, kemudian untuk tindak lanjutin satuan pengawas internal, ya. Ini kita kalau memang nanti termasuk dalam rencana aksinya kita akan kerjakan, ya. Tapi nanti kita dengar informasi dari inspektorat, ya. Nah, jadi ini kurang lebih petanya, ya. Jadi dari worksheet yang ada itu, dari perencanaan dan anggaran kita sebagai pendukung dan kondisional, ya. Apabila nanti di kita itu ada hibah, bansos, ya, atau honorarium dari DPRD. Nah, untuk PBJ keterlibatan kita sangat tinggi, ya, karena seluruh indikator memerlukan kontribusi dari kita. Nah, untuk pelayanan publik ini sangat tinggi karena kenapa? Karena pengaduan itu langsung diberikan kepada dinas kesehatan, ya, kepada puskesmas, kepada rumah sakit, ya, dan juga ke LPK atau GK. Ya. Makanya bukannya ada apa nih? Ada survei kepuasan masyarakat nantinya. Kemudian untuk My ASN, manajemen ASN, ya, itu kita hanya sebagai pendukung, ya. Bila nanti diminta data kepegawaian juga kepatuhan kita. Nah, untuk BMD ini sangat tinggi, ya, karena kita merupakan pengguna aset. Nah, untuk optimalisasi pendapatan ini kondisional. Sebenarnya sekarang bukan kondisional, ya. Sekarang kita termasuk salah satu pengguna, ya, karena Rumah Sakit Pratama Pujon sudah apa nih? Sudah operasional tapi belum BLUD. Jadi memang ada pendapatan nanti dari rumah sakit. Berarti nanti nampaknya selama ini kan apa? DPA-nya kan menempel ke Pusmas Pujon. Nah, nanti per Oktober, ya, ketika nanti DPA perubahan ini sudah pindah ke Dinas Kesehatan, nah sejak saat itu maka semua pendapatan dari rumah sakit harus disetor ke kas daerah, ya. Nah, makanya nanti mohon teman-teman di Rumah Sakit Kelas D Pratama Pujon betul-betul merencanakan, ya, kegiatan nanti bersama Bu Efri, ya, agar nanti rentang waktu
mulai dari apa? Mulai dari Oktober, November, Desember itu betul-betul semua pendapatan itu bisa nanti apa nih dikonversi kepada kegiatan, artinya nanti sudah diperkirakan gitu berapa jumlah pendapatannya, dan itu yang nanti akan kita mintakan ke Pemda karena kita nggak bisa menggunakan langsung. Nah, kemudian untuk APIP ya, ini tindak lanjut temuan ini memang sudah terjadi ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita tidak ada lagi temuan berikutnya. Sekarang saya akan lihatkan ininya apa Excel-nya. Nah, ini adalah Excel untuk MCSP ya. Jadi MCSP itu monitoring, controlling, surveillance for prevention, risk-based surveillance tahun 2026 ya. Nah, ini ada tahapan pelaporan dan input dokumen. Ya, ini di covernya seperti ini ya. Jadi ada tahapan pengumpulan data dan validasi internal Pemda ya. Itu penghimpunan data dari 7 fokus area oleh Pemda atau PD terkait. Untuk tahap 1 itu triwulan 3, tahap 2 triwulan 4 ya. Nah, kita nanti diminta untuk menginput ya. Jadi entry data ke platform pelaporan ya, mulai dari 1 Agustus sampai 30 September. Nah, setelah itu nanti akan diverifikasi oleh KPK. Nanti akan ada question QA itu quality assurance ya. Pemastian mutu oleh KPK, Kemendagri dan atau BPKP ya. Artinya mereka akan melakukan apa? Pemeriksaan kesesuaian dan kualitas data. Nanti setelah itu baru nanti mereka akan melakukan apa? Analisis dan asesmen risiko oleh KPK. Dan itu nanti akan diolah menjadi profil risiko untuk Kabupaten Kapuas. Ya. Nah, sekarang kita lihat untuk perencanaan dan anggaran. Ya. Untuk di sini memang tidak, tadi disampaikan ya, tidak ada yang secara khusus merupakan pekerjaan daripada Dinas Kesehatan. Ya. Kecuali nanti memang kalau diminta ini data oleh Beprida. Ya. Nah, kemudian terkait dengan PBJ, ya. Nah, semua kata-kata OPD terkait, ya. Jadi nah ini sebenarnya kayak apa? UKPBJ ya, yang ada UKPBJ-nya ini sebenarnya termasuk semua di kita ini, ya. Kan kita ada daftar rencana umum, jumlah paket pengadaan. Yang mudah-mudahan sih kalau kemarin-kemarin memang data ini diminta ke seluruh dinas, nanti dikumpulkan di UKPBJ. Nah, nanti kita tunggu. Tapi sebisa mungkin semua yang terkait dengan masalah ini langsung mempersiapkan data-data sehingga nanti ketika diminta sudah langsung bisa dikirim. Ya. Nah, ini terkait ini pengadaan, ya, melalui e-purchasing ini kan semua termasuk dinas kesehatan. Nah, nanti akan diminta daftar realisasi paket pengadaan tahun anggaran 2024 yang diproses melalui e-purchasing tahun 2025 sampai 2026. Nah, kemudian bagaimana hasil elektronik audit di tahun 2026. Ya, nanti banyak ya, silakan nanti dipersiapkan. Nah, ini yang nanti banyak diminta dari teman-teman di puskesmas. Ya. Jadi khusus untuk ada nggak link websitenya ya, atau kalau website mungkin dinas saja nanti ya. Nah, atau nanti link atau screenshot publikasi ya. Publikasi apa? Nah, ini data statistik jumlah dan jenis pengaduan. Memang idealnya ya
masing-masing puskesmas ini bisa apa melakukan hal ini idealnya. Maksudnya begini, saya contohkan apa? Ini coba kita masuk ke ini ya, ke apa? Oh ya ini mumpung sudah banyak ya, jangan lupa nanti daftar hadirnya diisi. Kita coba masuk ke rumah sakit. Rumah sakit ini paling banyak ininya apa? Yang mengeluh ya. Maklum lah namanya pasiennya banyak. Nah ini coba kita lihat ya. Jadi kalau kita masuk ke Google Map, ya kemudian kita ketikkan rumah sakit, nah ini nanti kita pilih ulasan, ini akan muncul nih semua apa? Semua ulasan-ulasan yang dibuat oleh pengunjung, walaupun juga banyak juga dilakukan oleh apa nih petugas sendiri yang kasih jempol 5. Ya. Nah ini kan ini termasuk luar biasa nih ada 5 bintang ya, bintang 5. Komentarnya bagus. Nah kalau kita lihat ada jawaban dari pemilik. Makanya saya kemarin minta sama semua puskesmas bisa mungkin apa diklaim ya lokasi kita di Google Map ya. Nah ini ada nih keluhan dari Lisa Andin misalnya ya. Mohon izin menyampaikan kritik dan saran. Manajemen rumah sakit nggak berminat bikin parkir resmi kerjasama pihak ketiga pakai sistem keamanannya terstandar minimalnya kayak di rumah sakit Banjarmasin atau mall gitu ya. Karena nah ini disebutkan keluhan-keluhannya ya. Keamanannya sangat kurang, rentan dicuri, bahkan ada motor kasus pasien sudah berhasil dicuri, nggak ada portal masuk, nggak ada karcis. Motor kepanasan karena nggak ada tempat khusus supaya berteduh. Tukang parkirnya kayak preman, suka-suka minta bayaran. Masa semalam doang dari jam 10 malam sampai jam 7 pagi ditarik 12.000. Mohon jadi pertimbangan agar kepuasan layanan pasien dan keamanan juga lebih terstandarisasi sesuai hasil verifikasi. Terima kasih. Nah, ini kan baru sekedar ditanggapi, ya. Nah, sekarang ini tanggapan ini akan ini baru belum menjawab pengaduan, ya. Nah, makanya kalau kita lihat tadi di apa? Nah, coba kita stop dulu tadi ya. Kita kembali ke ini formulirnya. Nah, coba lihat di sini, ya. Jadi coba lihat yang nomor ini, nomor B, ya. Status tindak lanjut pengaduan, apakah sudah dalam proses, selesai, atau tidak dapat ditindaklanjuti. Nah, jadi sekarang, jadi kalau kita bikin apa nih? Kalau kita bikin tabel ya, bikin tabel satunya nomornya, nomor kedua itu keluhannya, nah kemudian nanti yang ketiganya itu ini bisa kita jawab ya atau nanti dicantumkan jawabannya nanti di sebelah kanannya ditambah lagi ya. Jadi status tindak lanjut pengaduan pertama proses, kedua selesai, ketiga tidak dapat ditindaklanjuti. Nah, itu nanti nampaknya ke depan itu akan di menjadi ini menjadi apa? Menjadi evaluasi ya. Apakah betul-betul apa yang disampaikan oleh masyarakat tersebut kita tindak lanjuti apa tidak. Walaupun memang tidak semua
apa tanggapan itu harus ditindaklanjuti ya, tapi paling tidak itu ketika kita melihat ada yang harus diperbaiki, nah kira-kira ada nggak yang bisa yang bisa kita perbaiki ke depannya, ya. Nah, misalnya seperti ini, ya. Tapi ini sudah lama sekali ya, 2 tahun lalu, 2 tahun lalu, 8 bulan lalu. Nah, ini yang udah lama-lama ini. Nah, ini misalnya 6 bulan lalu ya. Nah, ini kita lihat antri BPJS dari pagi sudah 2 jam, tapi kedahuluan sama orang yang baru datang dan malah dikasih nomor. Nah, jadi emang Nah, yang seperti ini kan ini. Nah, ini kan kalau kita lihat di tanggapannya, terima kasih untuk ulasan komentarnya. Antrian pendaftaran sudah melalui aplikasi mobile JKN dan pasien umum sesuai dengan waktu kedatangan pasien di loket pendaftaran. Kami mohon maaf apabila selama mendapatkan pelayanan kesehatan ini nilai kurang berkenan. Nah, ini kan nampaknya karena dia komennya 6 bulan lalu ya. Nah, dijawabnya 2 bulan lalu. Nah, ini bisa jadi kita bisa memberikan statusnya misalnya masalahnya selesai. Nah, gitu ya. Nah, ini sebagai contoh. Nah, itulah makanya untuk penanganan pengaduan ini harus betul-betul mendapat perhatian bagi kita ya, karena ini merupakan tugas langsung ya. Nah, makanya kita selain juga tadi linknya, nah kemudian publikasinya, nah ini idealnya seperti saya katakan tadi ya. Jadi di publikasi itu ada berapa jumlah pengaduannya, apa jenis pengaduannya, kemudian bagaimana status tindak lanjut daripada pengaduan tersebut. Ya. Nah, di sini kita lihat jumlah dan atau persentase penanganan. Jadi misalnya kayak jumlah tadi contohnya yang dibikin sama ChatGPT itu misalnya dari 17 pengaduan, 9 yang ditindaklanjuti, nah yang lain-lain itu ada penjelasan. Ya. Nah, kemudian ini diminta juga laporan tindak lanjut aduan. Ya. Nah ini sebenarnya sampai ke jenjang paling bawahnya itu puskesmas. Ya. Nah, karena kita ini punya kanal pengaduan ya, ada di lapor juga ya. Nah, kemudian kan untuk sementara kita pakai Google Map, mudah-mudahan nanti untuk sementara itu yang kita. Nah, ini yang langsung dengan kita ya, yang lain-lain nggak ada untuk di pelayanan publik. Di MyASN ini apa nih? Ini kita tidak ada secara langsung di sini ya. Nah, cuma nanti asal kalau memang data itu diminta ya, ini kita bersiap-siap ya. Nah, yang BMD yang tadi banyak nih, ya. Jadi kita sebagai OPD pengguna aset, ya, contohnya misalnya pengamanan administrasi barang milik daerah, ya. Nah, itu diminta itu daftar aset bergerak dan tidak bergerak, yang tidak ditemukan fisiknya, diperoleh Pemda baik dari hasil beli atau hibah, penyerahan atau lainnya, diminta nama, jenis, kategori, lokasi, luas bidang atau kapasitas, jumlah unit dan nilai rupiahnya. Ya. Nah, ini luar biasa ini daftar aset bergerak dan tidak bergerak yang belum tercatat dalam kartu inventaris barang. Ya. Laporan hasil inventarisasi barang milik daerah yang disertai tanggal dan tanda tangan penetapan atau pemesan oleh pejabat terkait. Ya. Nah, ini kita sebagai pengguna aset ya harus menyediakan data-data ini. Nah, ini daftar aset tanah, ya, kendaraan dinas, dan juga alat ini kan juga kalau dimiliki oleh puskesmas, berarti harus menyiapkan ini. Ya. Kemudian daftar aset tanah, kendaraan dinas, dan alat berat yang belum berlegalitas. Ya. Nah, kemudian daftar aset yang dikuasai oleh pihak lain. Ya. Bukan kita ini. Oh enggak, ini semua Semua ini diminta ya.
Nah, misalnya kalau lihat ini, nah ini, ya, daftar aset yang dikuasai pihak lain yang tidak berhak. Nah, tadi saya contohkan ya, misalnya kayak apa? Ada aset yang masih dipegang oleh misalnya pensiunan, ya. Nah, ini harus di apa? Uh, Kalau itu dianggap sebagai aset bermasalah ya, nah ini itu harus ada roadmap-nya. Ya. Nah, kemudian ini apa roadmap kita? Nah, ini nanti untuk bagian asetnya dinas dan juga puskesmas ya. Jadi misalnya untuk sertifikasi aset tanah, ya, ini harus ada nih, coba nih kita lihat di poin akhirnya ya, target sertifikasi per tahun sampai tuntas. Wah, luar biasa ya. Nah, ini kerjanya Pak Hadi nih ya. Jadi kita harus mendata ya dari 120 pustu, saya lupa lagi itu puskes berapa, puskesmas. Nah, berapa yang belum sertifikasi, nah, harus ditarget. Nah, itu akan selesai dalam waktu berapa tahun. Ya. Nah, sampai ditanya ini apa? Daftar capaian hasil sertifikasi aset tahun berjalan. Ya. Kemudian daftar capaian hasil penerbitan kendaraan dinas ya atau alat berat tahun berjalan. Ya. Nah, ini luar biasa. Ya. Jadi kita sebagai OPD pengguna aset ini semua harus menyiapkan data-data ini. Ya. Dokumen penetapan RKBMD, ya, rencana kebutuhan barang milik daerah. Ya. Nah, ini RKBMD ini disusun tahun sebelumnya. Ya. Makanya ini dikatakan, berarti ini sudah nih kemarin ya, tidak melampaui minggu keempat bulan Juni. Ya. Kemudian OPD pengguna aset, nah ya, pemanfaatan BMD secara optimal. Daftar aset yang idle, tidak produktif. Ini mau nanti Puskesmas membantu asetnya dinas ya. Kemudian pencegahan, penghapusan, dan pembinaan tentang aset secara tidak prosedural. Ya. Nah, ini yang termasuk yang mesti kita kerjakan terkait masalah BMD. Jadi sangat banyak. Ya. Untuk OPD ini optimalisasi pendapatan daerah. Nah, ini diingatkan nanti untuk rumah sakit kelas D Pratama Pujon. Karena apa? Mereka masih retribusi, ya. Nah, itu nanti apa? Perlu mempersiapkan data-data nanti kalau diminta oleh BMD, oleh Bapenda, ya. Kemudian terakhir untuk APIP, ya ini kita masuk nih ya. Jadi dinas sudah pernah dapat rekomendasi BPK, nanti kita siapkan, ya. Nanti mungkin bisa dibantu sama apa? Semua yang pernah diperiksa sama BPK, karena tidak semua itu lewat saya ini apa? Jawabannya, ya. Nah, kemudian juga terkait probity audit, ya. Ya mungkin nanti kalau apa dari rumah sakit kalau termasuk, ya, nanti tolong disiapkan. Kemudian nah mungkin untuk yang ini namanya inspektorat ya. Ini kita, nah nanti ini tergantung ya, ini tergantung kalau kita nanti ada yang masuk di sini, ya. Nah kayak ini layanan perizinan kita kan masuk nih, jadi dinas ini juga terlibat dalam apa nih
layanan perizinan, walaupun kita ada yang memang kita keluarkan langsung, ada yang kita memberikan rekomendasi di DPMPTSP. Seperti yang langsung itu kemarin sertifikat like hygiene dan sanitasi yang dikeluarkan oleh Kesling, ya, untuk SPPG. Ya, mungkin nanti ini harus dipersiapkan, ya. Oke, nampaknya itu saja untuk pembahasan kita untuk hari ini. Dan nanti untuk yang segera kita nanti saya minta ke pimpinan Pusmas ya, nanti saya akan rekap nanti untuk pengaduan-pengaduan, kemudian nanti akan kita klasifikasikan tindak lanjutnya. Terus sebenarnya itu dulu sampai nanti ada karena ini sebenarnya belum dirapatkan ya oleh inspektorat. Nanti biasanya mereka akan akan rapat dan nanti kita diharapkan untuk bisa mengunggah data-datanya. Nah, jadi sesuai dengan contohnya di sini ya. Nah, ini kita di Dinas Kesehatan ya. Maaf ini saya yang pakai yang offline ya, kita ambil yang data yang online. Oke, silakan sambil mengisi daftar hadir nih, baru 19 yang mengisi. Nah, kalau kita lihat di online ini, ya, kita untuk Dinas Kesehatan, jadi nanti ini contoh pengisiannya ya. Nah ini ya. Jadi nanti nah ini katanya mengisinya sesuai dengan barisnya karena kesehatannya di sini. Nah kita masukkan di sini ya. Nah untuk sementara ini sudah ada sih kita sebenarnya rekapitulasi ya. Yang saya kemarin minta dari ChatGPT untuk sementara ya. Nah, cuma memang ini belum semua nanti disediakan ininya statusnya ya. Nah kayak sekarang ini kan kita belum bikin nih publikasi secara online tentang terkait layanan perizinan ya yang memuat data statistik ya. Jadi nanti setelah saya nanti meminta data-data dari teman-teman di Pusmas ya, mungkin kita akan bikin berapa jumlah pengaduan yang masuk selama ini, jenis pengaduannya, nanti statusnya, nanti jumlah atau persentase penanganan. Nah, syukurnya kalau presentasi penanganan itu memang bisa kita bilang hampir 100% ya. Artinya paling tidak itu pertama dijawab. Ya. Kemudian kadang-kadang bisa juga ini selesai tidak selesainya itu kalau pengaduannya tidak muncul lagi kita anggap sebagai selesai. Ya. Nah, seperti tadi dicontohkan di rumah sakit itu ya, dia mengeluhkan antrian. Nah, sekarang kan dijawab oleh Bu Elvina atau Galami ya di rumah sakit
itu bahwa sekarang sistemnya sudah ada pakai mobile JKN. Itu kan kita anggap nanti sebagai selesai. Itu nanti akan kita buat tulisannya, evaluasinya di situs resminya Dinas Kesehatan. Ya. Nanti kita akan bikin aduan. Ya. Nah, ini sebagai contoh untuk yang kita nanti harus harus isi ya. Dimulai dari link kanal pengaduannya, ya. Kemudian publikasinya secara online, ya. Cuma memang sayangnya kayaknya yang bikin Excel ini mungkin agak bingung ya, karena untuk harusnya satu ini satu organisasi pelayanan publik ya itu dibikinkan 1, 2, 3. Biasanya seperti itu, tapi nampaknya sekarang ini mungkin karena orangnya capek kali ya, jadi dia rapel semua. Nah, jadi nanti ini laporannya yang ini. Nah, kalau kita lihat contoh punya ini ya, yang rekapitulasi yang dibuat oleh ChatGPT. Nah, ini contohnya ya. Jadi di rumah sakit ini ada keluhan petugas front office tidak ada ya. Nah, kelompok masalahnya waktu atau ketersediaan petugas. Kemudian untuk ringkasan keluhannya, pelapor datang mendaftar sebagai pasien umum pada jam kerja, tapi loket atau front office kosong. Pintu sudah diketuk beberapa kali dan petugas baru dipanggil oleh satpam. Tidak ada permintaan maaf setelah menunggu. Nah, status jawabannya sudah dijawab. Jawaban pemilik menjelaskan jam pendaftaran hari kerja jam 7.30 sampai jam 11. Penanganan rawat jalan berlangsung sampai selesai dan kedaruratan dilayani 24 jam. Pemilik menyampaikan permohonan maaf dan harapan dapat memperbaiki pelayanan. Ini coba lihat nih kata ChatGPT apa? Dijawab tanpa bukti penyelesaian. Ya. Nah, balasan menjelaskan jam pelayanan tapi tidak memuat tindakan korektif spesifik atau bukti penyelesaian. Nah, jadi memang mungkin bagaimana kita menjawabnya ini juga akan berpengaruh ya terhadap status tindak lanjut. Ya, intinya kalau kita mengatakan misalnya ya maaf, berarti memang ke depan kami mungkin perlu mengantisipasi ketika petugas di depan itu sedang keluar, mungkin bisa dibuat tanda sedang apa petugasnya, kemudian berapa lama dia akan kembali. Nah, mungkin seperti itu kali ya. Tapi itu sebagai contoh saja. Nah, kita punya rumah sakit. Coba lihat punya, waduh ini rumah sakit semua. Nah, ini Melati ya. Melati karena di kota ya. Sebulan lalu ya. Jadi ini terkait masalah pelayanan, sikap atau kinerja petugas. Ya. Pelayanan dinilai sangat buruk dan petugas dianggap bermalas-malasan serta enggan bekerja. Ya. Pemilik meminta maaf atas ketidaknyamanan, menyatakan pelayanan akan diperbaiki dan berharap dapat memenuhi harapan pengguna layanan. Ya. Nah, kemudian status tindak lanjut sedang berproses, ada komitmen perbaikan. Ya. Nah, tapi katanya di sini, tapi tidak ada bukti implementasi. Nah, jadi memang pemerintah itu sekarang mengharapkan ya, ketika ada keluhan masyarakat ya, itu keluhannya itu ditampilkan, nah kemudian diperlihatkan kepada masyarakat itu, ini loh yang sudah saya kerjakan untuk
mengatasi keluhan Anda. Ya. Nah, ini juga catatan juga untuk dinas kesehatan ya. Nah, makanya ini nanti dalam apa? Nah, ini contohnya udah Melati ini kena kota ya. Paling banyak dia dapat ini. Misalnya untuk klaster ibu hamil, wah ini luar biasa nih sudah apa? Sudah pakai ILP ya. Pasien baru di klaster ibu hamil dinilai tidak diberi arahan dengan ramah dan justru dimarahi atau dibentak saat terjadi kesalahan pengisian. Nah, ya. Pemilik meminta maaf atas ketidaknyamanan dan berharap kejadian serupa tidak terulang. Ini lagi-lagi dikatakan bahwa ini dijawab tanpa bukti penyelesaian. Ya, nah, jadi memang eh, tahun lalu ya kita memang di 2024-2025 itu cukup dengan jawaban dari pemilik ya. Nah, nampaknya untuk tahun ini KPK itu meminta kepada kita itu harus menunjukkan action ya atau kegiatan apa yang kita lakukan untuk memperbaiki kondisi yang dikeluhkan oleh masyarakat ya. Nah, ini ada lagi dari Barimba ya. Ini 5 bulan lalu ya. Ini apa ringkasan keluhannya? Perawat dinilai terlalu banyak mengobrol dan tertawa sementara pasien mengantri. Nah, jadi memang ini ya apa? Sebagai petugas itu sebisa mungkin kita inilah mungkin kalau bercanda atau main HP itu mungkin jangan kelihatan sama petugas yang lagi antri. Ya, jangan sampai ketika ada pasien yang datang kepada kita lalu kita masih pegang HP ya. Nah, jadi nanti betul-betul concern ya. Nah, kemudian kata pemilik meminta maaf dan menyatakan akan segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah serta meningkatkan pelayanan. Ini juga dinilai oleh ChatGPT sebagai tidak dinyatakan tetapi rincian dan bukti hasil tidak tersedia. Jadi memang ini ke depannya ya baik nanti itu di website maupun di media sosial ya itu nampaknya perlu juga kita tampilkan ya upaya-upaya perbaikan yang kita lakukan sehingga nanti apa keluhan ini tidak berulang ya. Nah, ini contoh untuk Puskesmas Anjir Serapat ya di IGD pelayanan IGD dinilai sangat buruk dan petugas dianggap bersifat jutek ya terhadap pasien ya. Pemilik meminta maaf dan menyatakan sikap serta komunikasi petugas dalam memberikan pelayanan akan diperbaiki. Coba lihat komentarnya, ya. Ada area perbaikan yang disebutkan, tapi belum ada bukti penyelesaian. Jadi memang ini ke depan ini, nampaknya kita perlu juga ini menginformasikan ya kepada masyarakat itu apa upaya yang sudah kita lakukan untuk menyelesaikan keluhan mereka. Ya. Oh, ini baru nih 4 hari yang lalu ya di Pulau Kupang, ya. Ini kebijakan BPJS dan tarif, ya. Pelapor mempertanyakan biaya surat keterangan sehat sebesar Rp 40.000 yang dianggap lebih mahal dari puskesmas lain. Sudah dijawab, ya. Pemilik menjelaskan tarif mengacu Perda Kabupaten Kapuas nomor 1 tahun 2024 di mana pemeriksaan kesehatan umum rawat jalan 10.000 dan KIR kesehatan tenaga kerja atau umum 30.000 sehingga total 40.000. Pemeriksaan tambahan dapat menambah biaya. Nah, jadi ini luar biasa ya. Ini coba lihat catatan verifikasinya. Status selesai administratif tarif dijelaskan. Dasar dan komutan tarif dijelaskan, tapi belum ada konfirmasi penerimaan dari pelapor. Nah, jadi memang kelemahan kita kalau pakai Google Map itu kita agak sulit untuk mentrace
melacak penggunanya, ya. Walaupun kan rata-rata mereka menggunakannya itu pakai email. Memang harus kita proaktif ya. Artinya apa? Orangnya dihubungi, ya dijelaskan, nah, kemudian ditanyakan kira-kira apakah Anda puas dengan jawaban kami. Nah, tapi kan kita jarang sekali sempat ya melakukan hal seperti itu. Tapi ini gambaran ke depan ya, bagaimana masalah seperti ini bisa kita perbaiki. Oke, itu dulu evaluasi kita ya terhadap plan yang sudah kita lakukan. Nah, mudah-mudahan ke depan ini teman-teman bisa memiliki inovasi-inovasi ya untuk memperbaiki pelayanan publik kita. Nah, ini contoh ya, rekapitulasi pengaduan dan audit kanal fasilitas kesehatan Kabupaten Kapuas. Ini diambil sampel ya. Jadi total pengaduannya 19, sudah dijawab 17, tingkat respon kita cukup bagus ya. Jadi 89,5%. Nah, belum dijawab ini ada 2 ya. Nah, selesai terverifikasi hampir tidak ada. Jadi memang kelemahan kita ini ya, artinya apa? Kita hanya menganggap cukup itu dari jawaban kita di Google, di Google Map ya. Nah, kemudian kita tidak bisa menunjukkan tindak lanjutnya. Nah, kita lihat ini pengaduan menurut fasilitas ya. Jadi ada dari Rumah Sakit 9, Melati 5, Anjir Serapat 2, Pulau Telo 1, Barimba 1, Pulau Kupang 1. Ya. Kemudian kalau kita lihat ininya apa? Oh, ini cuma grafiknya saja ya. Nah, kemudian kualitasnya ya. Tindak lanjut atau penjelasan substantif. Nah, ini lumayan ya. Yang terbesar itu tindak lanjutnya. Nah, jawaban umum tanpa bukti penyelesaian 36%. Belum dijawab 2, tidak ada yang selesai yang terverifikasi. Ya. Kemudian untuk kelompok masalahnya sudah ada juga. Ya. Jadi kelompok masalah itu ada masalah sikap atau kinerja petugas, waktu atau ketersediaan petugas, sarana dan aksesibilitas dan kebijakan BPJS yang tarif. Ya. Nah, jadi luar biasa ya. Jadi apa? Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi evaluasi juga untuk kita, ya, untuk di pelayanan publik. Oke, mungkin itu dulu untuk rapat kita pagi ini. Dari yang sudah disampaikan, ada yang mau ditanyakan? Pak, bertanya Pak dari Pulau Telo. Silakan. Baik Pak, selamat pagi. Pak, ini tentang pengaduan ini kan kemarin kami ada dikunjungi dari Kominfo. Yang jadi untuk pengaduan itu kata mereka nanti tersistem di websitenya WA-nya kabupaten yang nanti akan terkoneksi langsung ke Kemenpan RB dan akan menjadi rapot kabupaten seperti itu. Nah, apakah untuk pengaduan layanan ini nanti misalnya masuk puskesmas itu tetap kita gunakan atau gimana Pak? Jadi satu aja. Karena kalau kebanyakan kami puskesmas nanti kebingungan juga untuk eh, menyelesaikannya. Kalau memang hanya satu aja, misalnya satu kanal untuk pengaduan ini, jadi mungkin bisa kita efektifkan. Jadi kami tidak perlu lagi lewat Google Review, lewat misalnya kayak barcode pengguna layanan atau lewat WA kayak gitu, Pak. Supaya berkurang juga pekerjaan kami puskesmas. Jadi nanti sistem tanggapannya itu kalau penjelasan dari Kominfo kemarin, nanti mereka langsung akan mengirimkan ke puskesmas kalau misalnya ada pengaduan. Setelah itu adminnya kan sudah terpilih nih. Jadi admin puskesmas akan menindaklanjuti apakah yang akan kami lakukan. Setelah ditindaklanjuti langsung kami upload di sistem tersebut. Jadi nanti terbaca. Sama seperti yang Bapak jelaskan tadi. Padahal kami ini kan sudah
misalnya ada keluhan, kami langsung tindak lanjut, tapi istilahnya itu orang sudah mengeluh, kita sudah tindak lanjut, mereka tidak ada kata-kata berterima kasih dengan kita. Nah, makanya di ChatGPT itu menganggap kita seperti tidak ada melakukan penyelesaian. Kalau bisa untuk layanan ke depan, kalau bisa satu portal aja, Pak, kami minta tolong supaya memudahkan kami Puskesmas. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Jadi memang eh, yang namanya pelayanan publik itu memang mau tidak mau kita mesti menyediakan semua sarana ya. Contohnya waktu kalau kita ingat di akreditasi itu, jadi mungkin saya contohkan misalnya di sini ya, Pak. Nah ini walaupun ini kemarin ini nggak ideal ya, harusnya ini tulisan lapor di sebelah kanan ini agak besar. Tapi waktu saya mau bikin yang gambar sesuai dengan yang diminta, itu kemarin websitenya bermasalah ya, entah kenapa waktu itu nggak bisa unggah gambar, akhirnya jadinya seperti ini. Nah, jadi memang idealnya semua yang keluhan itu masuknya ke sini. Nah, makanya kita diminta untuk menyediakan semua barcode segala macam itu untuk lapor ini di mana-mana. Ya, sehingga ini jadi satu jadi satu pintu. Nah, cuma memang lapor ini kan ribet ya. Contohnya kita misalnya gini nih. Tuh, ya. Jadi ini sangat sangat ribet gitu ininya. Terlalu banyak luar biasa tuh ininya prosesnya. Banyak yang di ini. Nah, gitu. Nah, jadi memang rata-rata orang itu jarang mau yang ribet ya. Nah, akhirnya mereka, makanya salah satu yang dulu dipakai oleh KPK yang kita pernah yang dirujak bupati itu ya. Nah, itu kan ditampilkan waktu itu sama KPK Google Review. Nah, makanya akhirnya kita concern lagi ke Google Review, padahal secara penyatuan tempat lapor itu ada di sini, di lapor ya. Tapi tingkat orang melapor di lapor itu sangat rendah ya. Dalam setahun aja paling dinas kesehatan itu cuma dapat satu, bahkan pernah nggak ada sama sekali. Tapi kalau kita lihat di ininya, coba saya masuk ya ke ininya. Ini ada aja yang mengasih komen. Ya, walaupun kemarin komen itu sempat kami tutup ya karena banyak spam. Ya. Nah, misalnya kita lihat di komentar, ya. Ini kan nggak bisa. Nah, inilah kendala kalau kita ikut sama Pemda ini kayak begini nih. Ya. Nggak kelihatan nih. Nah, nggak mau dia. Nggak bisa kelihatan ini. Jadi di dinas kesehatan ini pun juga. Oke, nggak apa-apa. Ini saya jawab dulu pertanyaannya. Jadi pertanyaan di sini, bagaimana kalau aduan namanya anonim, ya? Atau misalnya yang diadukan tidak benar, apakah tetap ditanggapi? Jadi memang sebenarnya siapapun orang yang mengadu, yaitu tetap dikomentari. Ya, kalau yang diadukannya itu tidak benar, ya mungkin dicari saja bahasa-bahasa yang sifatnya diplomatis, ya. Nah, kan jadi memang karena kan memang tidak semua apa yang diadukan itu ini bisa ditindaklanjuti. Nah, mungkin nanti ketika nanti mengisi di ininya di tabel ini ya, tabel tindak lanjut itu mungkin kita bisa sampaikan bahwa
keluhan ini tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta di lapangan. Nah, bisa juga seperti itu. Jadi, ya. Ya, karena memang tidak semua pengaduan itu bisa ditindaklanjuti. Kan memang kita ketika menerima pengaduan itu kan langkah pertama itu kan adalah klarifikasi ya, kepada petugas yang diadukan. Nah, kita klarifikasi dulu masalahnya apa. Kemudian kalau setelah kita lakukan analisis dari masalah yang ada itu, apakah memang ada unsur kekurangan dari kita, ya. Nah, kalau memang ada unsur kekurangan dari kita, nah itu yang kita perbaiki. Ya. Tapi kalau memang misalnya seperti tadi itu kan bagus tuh yang di Puskesmas Pulau Kupang ya, pasien komplain ini kok mahal, nah, gitu. Nah, kan sudah bagus itu, dia sudah menjelaskan bahwa tarifnya sekian, kalau begini sekian. Nah, itu kan berarti memang kesalahan itu bukan pada orangnya. Nah, mungkin salah satu solusinya kan memang kalau di akreditasi itu idealnya kita menyediakan tempat ya di mana pasien itu mudah untuk mengakses jasa pelayanan, artinya tarif-tarif ya. Jadi tarif yang kita miliki itu mudah dilihat oleh pasien yang masuk ke puskesmas atau rumah sakit, sehingga nanti kan contohnya begini, ketika misalnya kita ingin operasi patah tulang ya di rumah sakit Sultan Agung, Rumah Sakit Islam Sultan Agung di Banjarbaru ya, di Banjar itu. Nah, itu kan dia sudah tahu itu tarifnya. Kalau operasi patah tulang di situ tarifnya sekitar 40 sampai 50 juta. Nah, orang kan sudah siap-siap. Jadi memang kemudahan orang untuk bisa mengakses data tarif itu juga kita upayakan. Makanya kita lihat di beberapa rumah sakit itu atau di puskesmas itu mereka memajang ya tarif pelayanan itu di bagian depan, ya di front office-nya. Oke, untuk bagaimana kalau warga mengadu di sosmed pribadinya tapi mereka tag instansi kita, gimana cara menyikapinya Pak? Gitu. Jadi memang yang pernah dilakukan oleh rumah sakit ya, kita memang ini mengundang yang bersangkutan ya kalau memang dia bersedia untuk menjelaskan masalahnya kepada kita ya, walaupun memang yang kemarin dilakukan oleh rumah sakit itu kita konsolidasi dulu internal masalahnya apa. Nah, setelah kita ketahui masalahnya, kalau memang masalahnya itu adalah pada kesalahan pihak kita, misalnya kita judes, kurang ramah ya, pelayanan. Nah, kita minta bertemu dengan mereka. Nah, kemudian kita di pertemuan tersebut bisa meminta maaf ya terhadap pelayanan yang kurang baik tersebut. Gitu. Nah, kalau yang di kasusnya rumah sakit kemarin itu kita meminta kepada yang bersangkutan untuk menghapus ininya. Ya, nah, kalau memang orang yang memang tidak mau, ya berarti nanti sifatnya lebih diplomatis menjawabnya. Ya, artinya ketika itu kita kalau memang pelayanan yang kita lakukan itu kurang baik, kita mengakui dan kita mengakui kesalahan tersebut. Nah, yang berikutnya di postingan media sosial kita itu harus kita tunjukkan gitu bahwa kita sudah melakukan perbaikan terhadap keluhan yang dia sampaikan. Idealnya seperti itu. Silakan, ada pertanyaan lain? Saya Pak Ya, silakan. tanya. Nah, jadi dari pertanyaan Bu Sinta, ini dari tanggapan atau laporan dari masyarakat ini kan tersebarnya itu kan tidak hanya secara internal wilayah kita saja mengetahuinya kalau menggunakan dia Google Review. Nah, jadi di sini bisa menyebabkan potensi mungkin kecacatan kesannya, kecacatan dalam suatu instansi jika ada yang berkata buruk. Namun setelah dibuktikan misalnya ternyata tidak benar, jejak digital itu potensinya tidak bisa hilang, Pak.
dan itu nanti pasti akan menambah beban. Nah, zaman sekarang ini orang-orang lebih laju jarinya, Pak, ketimbang zaman kita masih 2017 bisa ngasih ke kotak saran atau ke chat. Nah, seperti ini untuk perlindungan bagi nakes atau bagi penyedia layanan kesehatan seperti kita, bagaimana, Pak? Karena kan eh, kita juga mencari siapa yang bisa menjamin kita tuh untuk bisa tetap bisa pelayanan, tetap bisa kita memperbaiki pelayanan kita kalau ada kekurangan. Seperti itu, Pak. Nah, jadi memang sesuai dengan aturan yang ada ya. Jadi pelayanan yang diberikan itu yang menjadi penanggung jawabnya itu adalah kalau di rumah sakit, nah dia adalah direktur. Nah, kemudian di atas direktur itu adalah kepala dinas. Nah, makanya kami di Dinas Kesehatan ini berkewajiban ya untuk membela tenaga-tenaga kesehatan itu kalau mereka mengalami masalah. Nah, jadi memang itulah sebabnya di kita itu diharapkan bekerja ya itu sesuai dengan SOP gitu. Sesuai dengan standar pelayanan yang sudah kita buat. Nah, jadi memang kepatuhan kita terhadap apa yang kita tulis sendiri yaitu menjadi ukuran. Jadi memang mau tidak mau kedepannya itu ya seperti kayak yang kita lihat di pengaduan-pengaduan ini ya di rekap yang ada tadi ini kan kadang-kadang banyak yang sifatnya itu memang masih dari sikap pekerja ya. Jadi kita lihat di rekap tadi itu kan untuk sikap pekerja ada sekitar 10 masalah, bayangkan. Nah, berarti ini memang apa nih? Makanya ketika dulu awal-awal kita bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ya, itu mereka menyediakan kepada kita itu pelatihan untuk namanya Service Excellence. Nah, Service Excellence itu artinya teman-teman yang berada di front office atau di front line, ya artinya yang berhadapan langsung dengan pasien, itu betul-betul dilatih bagaimana bisa memberikan pelayanan itu yang terbaik. Ya, contohnya misalnya kayak kalau dia di front office, ya ucapan pertama yang dia mungkin harus sampaikan kepada semua yang datang itu silakan Bu, ada yang bisa saya bantu. Nah, gitu. Jadi bayangkan itu. Ya. Nah, itu sudah menjadi standar ya di mana-mana. Jadi kita itu betul-betul jadi pelayan, ya. Nah, kemudian nanti kalau dia masuk ke ruangan, ya, itu betul-betul disambut oleh kepala ruangannya. Kepala ruangan memperkenalkan siapa saja tim yang nanti akan melayani dia. Nah, kemudian dia diperkenalkan dengan PIC-nya dia, artinya ibu nanti akan diawasi oleh nurse kami, namanya ini. Dia nanti akan bertanggung jawab terhadap perawatan selama ibu di sini. Nah, mungkin nanti dalam perawatan ini akan ada jaga malam, perawatan berganti-ganti, tapi nurse kita ini yang bertanggung jawab terhadap pelayanan ibu selama ibu berada di rumah sakit. Nah, jadi betul-betul apa nih? Nah, itu bayangkan ya, itu tersistem dengan baik gitu. Ya. Jadi makanya nanti ketika teman apa nih? Perawat-perawat kita, petugas-petugas kita itu di puskesmas. Jadi ketika dia di front office, itu betul-betul seperti front office-nya di hotel. Nah, gitu. Ya, artinya apa? Tampilannya enak dilihat, gitu ya. Orangnya murah senyum, gitu. Kemudian ketika ada yang datang itu siap menyambut. Jadi betul-betul apa nih? Service excellent. Nah, tentu kan kedepannya hal-hal yang seperti ini kan tidak akan terjadi ya, walaupun memang apa nih macam-macam saja ya. Tapi kalau saya lihat di sini kan memang banyak itu nah contohnya kayak di rumah sakit ya keluhannya apa, pelayanan di Poli THT dinilai tidak baik ya. Nah ini pun juga apa nih jawabannya misalnya pemilik meminta maaf agar atas pelayanan yang kurang berkenan dan menyatakan harapan dapat memenuhi ekspektasi pengguna layanan. Ini pun juga di zaman saya kemarin juga belum kita bisa apa nih perbaiki dengan baik. Karena kan ini menyangkut apa nih petugas yang ada di poli yang bersangkutan. Ya, jadi memang perlu dicarikan solusi kira-kira bagaimana agar perawat kita, bidan kita, dokter kita, spesialis kita, ya
itu bisa melayani dengan sesuai dengan harapan dari pasien. Walaupun memang itu tidak mudah ya, karena apa? Pelayanan itu kan sangat bergantung kepada bagaimana kita latar belakang, ya kondisi lagi di rumah seperti apa dan sebagainya. Memang idealnya ketika kita ada di pelayanan, ya masalah-masalah yang di tempat lain itu bisa diselesaikan. Oke, gitu dulu Pak Bene. Silakan dari yang lain. Izin Pak menindaklanjuti lagi tadi Pak responnya Pak. Nah, Silakan. kalau dari pengalaman saya Pak melihat karakter-karakter pegawai dan juga dari hasil yang Pak Sekdi sampaikan juga, ini mungkin ada bisa dilakukan pelatihan kembali Pak. Mungkin per puskesmas atau bagaimana untuk service excellent tersebut Pak. Jadi kan mungkin di luaran, misalnya kayak rumah sakit swasta atau pelayanan-pelayanan swasta terlihat beda gitu loh dengan instansi pemerintah. Kadang-kadang kalau kita dinilai di luaran ataupun di sosmed, kita tuh dicap kalau di instansi pemerintah orangnya emang galak-galak gitu, kayak sak penae dewe katanya orang. Nah, mungkin bisa direfresh kembali aja Pak untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara merefresh SDM-nya Pak. Berarti kemungkinan di sini bisa mungkin dari Dinas Kesehatan bisa memfasilitasi service excellent itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Bene. Nanti ini kami sampaikan ke bagian SDMK ya, di tim kerja sumber daya manusia kesehatan, atau mungkin nanti dari tim-tim kerja yang lain yang memang bertugas untuk meningkatkan kompetensi daripada petugas. Walaupun memang kalau yang kayak begini ini lebih kepada mungkin ya di SDMK nanti kita minta ya, menggunakan pelatihan service excellent. Nah, mungkin nanti kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Kalau dulu ya zamannya Askes itu masih punya banyak uang ya, itu Askes rutin itu tiap tahun ya. Termasuk saya sendiri juga pernah ikut pelatihan itu dulu ya. Nah, tapi sekarang mungkin karena mereka ini sudah banyak utang ya, banyak tagihan-tagihan yang belum dibayar, jadi kayaknya kalau kita minta apa-apa tuh sekarang udah pada nggak bisa. Nah, mungkin nanti kita perlu minta dari BKPSDM nanti untuk bisa mengundang pakar service excellent. Makasih Pak Bene, nanti kita tindak lanjuti. Silakan dari yang lain. Saya Pak, Oke, silakan. untuk puskesmas kami itu kan Pak belum ada sertifikat, baru ada IMB dengan surat hibah. Bagaimana cara kami mengajukan untuk sertifikatnya Pak? Terima kasih. Nah, jadi memang sekarang ini sertifikasi itu sekarang dilakukan oleh BKAD. Ya. Nanti kami akan, kemarin di Pulau Kopang termasuk yang diukur nggak Bu? Diukur sama Kemarin tim. kayaknya sempat pernah ada diukur rasanya Pak. Cuman kemarin katanya ada bermasalah di perbatasan. Cuman kemarin sudah saya tanya lagi di kecamatan, katanya kalau misalnya ingin mempertegas masalah perbatasan, bisa nanti mereka menjelaskan sama yang ukur Pak. Karena Nah, kalau kemarin gitu itu nanti tidak ulang melibatkan ini. kecamatan. Nggih. Jadi memang ini Bu, kami ini lagi menginventarisasi eh, hasil pengukuran kemarin ya. Karena kemarin waktu saya tanyakan ke bagian aset itu, mereka bilang ini sekarang pada tahapan PKPR, KKPR atau KKPR ya kalau nggak salah itu. Nah kemarin saya tanyakan sama PU, katanya di KKPR itu sudah selesai, dan mungkin kita evaluasi nanti masalahnya di mana. Dan ini nanti berlaku juga nanti untuk puskesmas yang baru ya. Kita tolong nanti untuk Mandomai sama Langti untuk di Puskesmas Sakatamiang sama Puskesmas Sakatabangun. Ya. Karena itu mereka masih belum punya sertifikat. Oke, terima kasih Bu Stina, nanti kami cek. Ya. Silakan dari yang lain.
Oke, kalau nggak ada kita cukupkan dulu ya. Sosialisasi MCSP RBS ya untuk hari ini. Nah, mudah-mudahan nanti mohon yang ada kaitan langsung ya tadi masalah pelayanan publik, kemudian barang milik daerah, tolong disiapkan data-datanya. Itu saya sudah unggah di apa? Filenya bisa akses semua kan ya? Itu filenya sudah saya apa? Sampaikan di grup juga ya, grup pimpinan Puskesmas, grup manajemen ya. Oke, silakan ini saya tunggu yang belum mengisi daftar hadir nih baru 29 atau saya share lagi ya. Di share ulang daftar hadirnya. Ya, silakan yang belum mengisi daftar hadir untuk mengisi daftar hadir. Ini yang sudah mengisi Bu Yustina, Hidayatun Nisa, Made Rimbawan, Warudin, Marcel Karnanto, Ahmad Tadi Iswanto, Lia Rosivela, Winda Kristiani, Apriani Sinta, Aulianti, Ahmad Triono, Yosua Apridio Patra, Yuriatno Tago, Nur Asfianti, Robert Christian Perdana, Marita Wulandari, Dia Kayama Putri, Terbene, Mbak Christine Palangan, Bu Evi Pujiani, Taufik Rahman, Irana, Mbak Nurdiana, kemudian oke ini sudah 40, ya kan? Wah ini banyak nih orang rumah sakit nih. Sampai ada Bu Siti Halimah. Dr. Edward, Selamat Prayogo, Miati, Pak Tio, Bu Fatima, Bu Heni, pesertanya ada 57 yang sudah mengisi 46. Masih ada sekitar 11 orang lagi. Ya, masih ditunggu nih sampai 50. Nanti setelah 50 kita foto bersama. Ini sudah 47. Wah, ini macam-macam ya. Bendahara barang, PPTK. Berarti 10 orang lagi nih mungkin nggak di depan HP. Oke, silakan untuk yang hadir untuk membuka kamera, kita foto bersama. Oke, Pak Agat, Bu Nurdiana, Bu Susana dari Jangkang, Bu Fatmawati, Andresa, Bu Rika, kalau mau buka. Yuk kita hitung ya. 1, 2, 3. Lembar kedua. 1, 2, 3. Lembar ketiga.
1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.